Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda masih bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Kali ini bersama saya Suwiryo Prawira di Lensa Kita. Dan pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang asik nih dengan salah satu politisi muda. Tetapi sepak terjangnya di dunia politik sangat luar biasa. Siapakah dia? Saya kasih clue-nya nih. Beliau adalah Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Dan saat ini beliau juga sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk Dapil 1 periode 2019-2024. Dan sudah hadir bersama saya di studio, inilah dia Iskandar Idrus. Selamat siang, Kois. Selamat siang. Baik, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana perjalanan dari kediaman ke studio? Lumayan, cuaca lagi kurang bersahabat hari ini. Kadang mendung ya, kadang ya, ada hujan dan angin. Ya. Kayak suasana hati Kois ya. Oke Kois, bagaimana persiapan prepare dan juga validasi untuk Partai PAN untuk pemilihan umum 2024 nanti? Ya, alhamdulillah sejauh ini untuk kerja-kerja kepartaian tentu standar normalnya ya verifikasi faktual, dan alhamdulillah kami sudah lolos dari verifikasi tahapan-tahapannya. Bahkan kita sudah menyiapkan jauh lebih maju dari agenda-agenda pemilu yang mungkin range-nya masih 1 tahun, tetapi kami sudah sampai pada level perekrutan saksi, perekrutan caleg yang di beberapa titik malah calegnya sudah lebih dari kuota gitu. Jadi kita sudah malah berpikir bagaimana menyiapkan instrumen untuk memverifikasi komposisi caleg yang lebih itu gitu. Baik. Untuk PAN sendiri kira-kira konsolidasinya sudah sejauh mana nih Kois? Ya, jadi untuk konsolidasi partai tentu pendekatannya struktural sehingga penguatannya dalam bagaimana membentuk struktur partai itu sampai ke level desa gitu. Nah, beriringan dengan itu kami di PAN konsolidasinya sekaligus merekrut saksi. Jadi alhamdulillah langkah itu sudah kita lakukan. Dari 3.500 TPS kami sudah menyiapkan 7.000 saksi. Di semua TPS sudah kita rekrut, sudah ada nama-namanya, sehingga tinggal mau dilakukan pelatihan saja gitu. Nah, kurang lebih itu yang sudah kami lakukan. Iya baik, Kois di sini kita ada beberapa foto, mungkin nanti Kois bisa untuk menanggapi, mohon ditayangkan. Baik, nah ini kegiatan apa nih? Oh, ini kegiatan Rakerda. Saya Rakerda. Sekitar beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 minggu saya keliling. Lebih tahun lalu ya? Iya, keliling Maluku Utara di tahun lalu. Kalau ini acara pelantikan Pak Ketua Umum datang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Desember kemarin beliau sempat masuk ke Maluku Utara sekaligus pelantikan pengurus DPW. Baik, ini kurang lebih kegiatannya kapan nih, bulan apa nih kemarin? Bulan Desember apa kalau nggak salah ya? 2022 kemarin. Iya. Ya? Baik, luar biasa sekali Kois kalau kita lihat progres dari Partai PAN ya untuk Provinsi Maluku Utara sendiri. Nah Kois, orang-orang masyarakat di luar sana mungkin penasaran nih, Kois ini kan salah satu politisi muda ya. Sebagai politisi muda nih Kois, kan kalau misalnya kita berbicara tentang politik itu kan sebagai suatu garis kebijakan ya untuk mengambil suatu keputusan gitu terkait dengan kepentingan rakyat atau kepentingan lain sebagainya gitu. Dan siapa saja boleh masuk di sana gitu Kois. Nah tapi problemnya adalah bagaimana orang itu bisa mengarahkan politik itu. Karena kalau misalnya kita ikuti dinamika perkembangan kehidupan masyarakat saat ini kan masyarakat tuh udah mulai agak merasa skeptis nih dengan yang namanya politik gitu. Bahkan pemikiran mindset paradigmanya itu udah mulai arah ke hal-hal yang negatif gitu. Nah bagaimana Kois sebagai politisi muda itu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan hal ini gitu? Saya kira kalau saya pribadi ya, menurut saya hampir semua sisi kehidupan di negara ini pasti beririsan dengan politik. Itu pasti. Sehingga saya kira masyarakat manakala dia apolitis tentu ini cukup dirugikan, karena kita hidup di dunia demokrasi memang dimaklumi juga ada satu situasi
persepsi masyarakat yang berkembang atas tindakan, perlakuan ada politisi-politisi yang secara personal tindakannya kurang disukai oleh masyarakat, ada tindakannya yang kemudian kontraproduktif dengan ekspektasi masyarakat sehingga citra politik itu menjadi negatif. Tetapi sesungguhnya menurut saya kita berpolitik selaku saya ya, selaku anak muda, saya kira harus ada harapan tentang masa depan gitu. Olehnya itu kita harus memberikan narasi, kita memberikan contoh, kita memberikan teladan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu punya harapan tentang masa depan karena politik ini adalah masa depan gitu. Benar, Tentu referensinya adalah situasi di masa yang lalu, masa kini ini menjadi rujukan bagi masyarakat untuk kemudian menentukan masa depannya. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting dan saya kira kita punya banyak pengalaman lewat jalur politik. Kita misalkan bisa mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur, membangun pembangunan di sektor ekonomi, bagaimana melibatkan teman-teman untuk UMKM dan lain-lain. Nah, saya kira ada sisi-sisi lain yang saya kiranya sisi-sisi positif dari politik yang saya kiranya ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat gitu sehingga dia bisa balance informasinya. Ada sisi negatifnya, ada oknum tertentu yang perilakunya dia agak negatif tanda kutip di masyarakat, maka kita juga harus menyampaikan sisi positifnya supaya dia bisa berimbang informasinya. Nah, masyarakat kita di politik lewat momentum pemilu saya kira kita menyajikan banyak pilihan gitu. Entah kita mau menyajikan pilihan yang negatif ataukah kita menyajikan pilihan yang positif. Sehingga saya kira ini cuma soal bagaimana kita meramu, bagaimana kita menyajikan menu politik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu punya pilihan-pilihan yang mana yang kemudian sesuai dengan ekspektasinya, yang mana yang sesuai dengan harapannya. Saya kira demikian. Iya, baik. Untuk pemilihan umum 2024 nanti kan kita untuk Provinsi Maluku Utara sendiri kan kita udah lihat nih, Kois figur-figur muda juga banyak akan bertarung di sana gitu. Nah, kira-kira apa kiat-kiat semacam arahan atau saran dari Kois untuk anak-anak muda yang berkecimpung di dunia politik nih? Menurut hemat saya anak muda yang berkecimpung di politik ini cukup penting. Kenapa ini penting? Karena dari sisi usia seperti saya misalkan, umur politik saya masih cukup panjang ya. Per hari ini saya usianya di 37, itu artinya usia politik saya masih panjang. Benar. Nah, kalau usia politik saya masih panjang, praktis saya akan konsisten menjaga citra saya dalam satu dekade yang panjang ini ke depan gitu. Sehingga per hari ini saya betul-betul memportal diri saya sehingga jangan sampai ada citra negatif yang keluar dari diri saya karena nasib politik saya masih cukup panjang ke depan. Nah, kalau teman-teman misalkan yang usianya sudah tua, dia berpikir mungkin dia hanya ikut pemilu sekali aja. Jadi satu kali pemilu ini sukses udah beres. Tapi kalau saya mungkin masih banyak momentum politik yang akan saya lewati ke depan sehingga saya dan juga saya mengajak teman-teman anak muda yang masuk di ruang politik agar betul-betul menjaga citranya karena nasib politik kita masih panjang ke depan gitu. Kita harus menyiapkan track record kita per hari ini sampai 1 dekade waktu yang panjang ke depan kalau masih mau berkecimpung di dunia politik dalam satu range waktu yang panjang itu gitu. Iya, artinya ada tantangan tersendiri ya bagi anak-anak muda gitu. Tantangannya luar biasa. Ini berkaitan dengan karir politik dia jangka panjang tentunya ya Kois ya. Nah Kois, di tahun-tahun politik seperti tahun 2023 ini kan kita lihat banyak sekali apalagi di Provinsi Maluku Utara sendiri banyak sekali isu-isu yang udah mulai beredar sana sini nih Bung Is, terutama soal politik identitas gitu. Apalagi di era digitalisasi kayak gini kan informasi itu tersebar dengan begitu cepat dan lain sebagainya gitu. Ini menjadi suatu problem nih ya untuk politik kita gitu. Nah, kira-kira dari tanggapan Bung Is sendiri, apakah politik identitas itu sampai saat ini masih menjadi isu yang strategis? Saya kira saya punya banyak case ya. Misalkan saya di pemilu 2019 di Halbar, dapil saya Ternate Halbar.
di Halmahera Barat itu suara saya itu lebih banyak dari Nasrani ketimbang Muslim. Baik. Padahal saya Muslim, gitu. Muslim. Tetapi lebih banyak orang Nasrani yang milih saya di Halbar. Artinya apa? Kalau faktanya demikian, saya sekiranya tidak perlu menjelaskan soal politik identitas itu. Benar. Secara pribadi saya selesai dengan urusan itu karena case saya jelas di pemilu 2019, suara saya lebih banyak di Nasrani secara akumulasi di Halbar ketimbang di Muslim. Dari total 1.900 suara saya di Halbar, 1.200-nya dari Nasrani, 700-nya dari Muslim. Bayangkan persentasenya kurang lebih 65-35, 65 dari Nasrani, 35 dari Muslim. Nah, apa poinnya menurut saya? Karena kita berpolitik tidak mengandalkan identitas, kita politiknya politik gagasan, ada ide yang kita kasih, ada harapan tentang masa depan yang kita sajikan, sehingga lintas batas masyarakat itu memilih tanpa menggunakan variabel itu. Saya tadi yang saya sampaikan, maka tergantung bagaimana kita menyajikan menu-menu itu. Benar. Gitu. Jadi saya kira saya clear lah kalau isu identitas, saya clear, case-nya jelas, saya pernah melewati pemilu di 2019 di periode kedua, faktanya dari saudara-saudara Nasrani yang lebih banyak memilih saya ketimbang dari Muslim gitu. Iya. Baik, artinya tidak ada pengaruh sama sekali ya untuk politik identitas dengan keberhasilan atau kesuksesan seorang di bertarung di kancah demokrasi nanti begitu ya, Bung Is ya. Baik, untuk melihat nih ya, kalau kita lihat di 2024 nanti kan banyak sekali nih kompetitor-kompetitor yang akan bertanding di sana ya untuk menyajikan dan juga menyuguhkan yang terbaik untuk Provinsi Maluku Utara tentunya gitu. Nah, untuk PAN sendiri gimana? Kan kemarin sempat rakerda kan untuk menentukan untuk untuk Pilgub ya. Pilgub benar, untuk pemilihan gubernur. Gitu. Gimana untuk PAN sendiri? Kemarin memang di agenda rapat kerja wilayah kurang lebih kita menyebutkan ada 4 nama. Ada banyak tokoh sesungguhnya yang kita ajak untuk berkomunikasi sebelum rakerwil itu dilaksanakan. Dari hasil komunikasi kurang lebih ada 5-10 tokoh, kami kemudian mengerucutkan ke 4 nama yang kemudian masuk sebagai bakal calon yang dalam listnya PAN untuk bertarung di Pilgub nanti. Tentu dari 4 nama list yang telah masuk ini menjadi ini masuk dalam radar PAN yang kita akan ikuti perkembangannya sampai ke momentum Pilgub nanti. Kita intens berkomunikasi, memeriksa banyak aspek yang kemudian kita periksa. Ada 4 nama. Dari sekian nama yang kita ajak komunikasi, kita sampai pada kesimpulan 4 nama itu dan kemudian kita putuskan 4 nama itu untuk diajak untuk bekerja sama dan teman-teman di PAN memeriksa khususnya calon-calon, bakal calon yang di luar PAN ini, kita periksa terus pergerakannya, tingkat keseriusannya, bagaimana model komunikasinya, elektabilitasnya, popularitasnya, kita monitor sehingga ini menjadi bahan yang akan kita evaluasi nanti pasca pemilu legislatif menuju ke pemilihan gubernur. Tetapi sesungguhnya yang sangat kami seriusi adalah bagaimana momentum pemilu legislatif nanti gitu. Bagaimana kursi bisa banyak sehingga menuju Pilgub itu, pilkada itu menurut kami bonus saja dari pileg. Ya kalau per hari ini kita kuat diskusi tentang pilkada, kemudian di pileg kita nggak punya kursi, ya ngapain? Nanti kita jadi penonton juga di pilkada. Saya kira demikian. Benar sekali Bung Is. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi bahas soal pileg ini, Bung Is ya, dari 4 nama yang tadi disebutkan oleh Bung Is, salah satunya ada nama Bung Is. Iya, nama saya masuk juga. Nah, kita punya artikel nih Bung Is, mungkin Bung Is nanti ditanggapi nih. Namanya diusulkan ke Pilgub Maluku Utara, tapi Iskandar Idrus malah pilih nyalek ke Senayan. Kira-kira gimana tuh tanggapan dari Bung Is tentang hal ini? Tahapan pemilu kan legislatif duluan. Iya, benar. Setelah legislatif baru pemilihan kepala daerah ya, pemilihan gubernur. Sehingga tadi yang saya bilang, kita di PAN, saya sudah sampaikan ke semua teman-teman, kita fokus pemilihan legislatif. Pemilihan kepala daerah itu bonus. Bonus, benar. Kan gitu. Hari ini kita cuap-cuap mau calon gubernur, tiba-tiba kursi kita nggak ada kan, kita tidak laku di pasaran gitu. Sehingga kita harus siapkan dulu instrumen-instrumen itu, dan instrumen itu pintu masuknya ada di pemilu legislatif. Makanya
saya agak sedikit mau membatasi diri mendiskusikan soal pilkada, karena menurut hemat saya fokus kita adalah pemilu legislatif. Pilkada itu bonus. Benar. Kalau kita sukses di pileg, maka insya Allah kita akan menjadi primadona di pilkada nanti gitu. Baik. Baik, Bung Is, kalau misalnya kita lihat saat ini nih ya, periode 2019-2024 untuk DPRD Provinsi Maluku Utara sendiri kan PAN sendiri memiliki 4 kursi di sana gitu. Iya. Dan tersebar hampir di beberapa dapil, Iya. dapil 1, dapil 3, dapil 4 sama dapil 5 Iya, minus dapil gitu. 2 yang tidak ada. Minus dapil 2 gitu. Nah, untuk Pileg 2024 nanti apa yang menjadi optimis PAN untuk calon legislatif nanti? Saya kira kita sudah cukup siap menuju pemilu, komposisi caleg sudah kelihatan. Bahkan saya menyiapkan untuk di semua, kalau di pemilu yang lalu khususnya provinsi ada dapil yang kosong, begitu juga kabupaten kota masih ada dapil-dapil yang bolong. Alhamdulillah per hari ini sekalipun pemilu nanti digelar 1 tahun ke depan, tetapi saya sudah melihat ada tanda-tanda baik ya. Tanda-tanda baik itu sudah kelihatan dan target kita per masing-masing dapil minimal 1 kursi gitu. Oke. Jadi targetnya berapa kursi nanti totalnya? Kalau di provinsi minimal 5 kursi per 1 dapil, 1. Untuk kabupaten kota sekarang kita baru di angka 14, insya Allah kita siapkan di pemilu berikut sekurang-kurangnya kita di angka 27 kursi di 10 kabupaten kota di luar provinsi. Baik, berkaitan dengan optimis dari PAN sendiri nih, apakah 5 kursi ya menjadi target dari PAN? Ya. Untuk Kois sendiri menganggap apakah angka itu realistis untuk PAN nanti di 2024? Sangat realistis. Baik. Bahkan itu terlalu minimum menurut saya ya, karena kita sudah punya 4, kita hanya nambah 1 ya minimal nambah 1. Itu sudah angka yang sangat minimalis lah gitu. Karena kalau lihat perkembangan konsolidasi kami, teman-teman yang mau gabung di PAN, rasa-rasanya itu terlalu kecil. Tetapi saya kira saya tidak mau agak berlebihan memasang target. Kita pasang standar yang setengah saja, yang rasional. Nanti biar ada kejutan-kejutan kalau tiba-tiba hasilnya melebihi dari target yang kita pasang. Setidak-tidaknya itu adalah bagian dari kejutan yang kita berikan ke publik Maluku Utara ke depan gitu. Baik, untuk menopang gubernur sendiri kan target kursinya kan kurang lebih 9 kursi ya, 9 kursi. Apakah dari PAN sendiri ada target kalau misalnya nih ya tidak mencapai target sebelumnya nih ya? Tapi saya percaya PAN saat ini punya senjata yang sangat luar biasa nanti untuk bertarung di Pileg 2024 nanti gitu. Kalau misalnya tidak mencapai target tersebut, apakah ada rencana untuk berkoalisi nanti untuk PAN? Saya kira pasti, kalau koalisi pasti ya, karena kalau kita lihat faktanya per hari ini, partai pemenang di Maluku Utara tidak ada yang memenuhi kuota untuk 9 kursi. Jadi apalagi di tengah sekarang jumlah partai yang sudah banyak, sudah kurang lebih ada 18 kalau nggak salah sekarang, praktis saya meyakini pasti harus ada koalisi. Nggak mungkin tidak berkoalisi gitu, pasti harus ada koalisi di pilkada nanti, itu pasti gitu. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri di angka 9 kursi, itu agak mustahil. Makanya target kita kan 5, jadi praktis kalau terpenuhi 5 atau lebih di angka 6 ya tetap kita harus koalisi di pilgub. Benar sekali. Baik, Kois, terlepas dari Pileg nih ya, dan juga pemilihan gubernur untuk Provinsi Maluku Utara, dengar-dengar sih Kois ini bakalan bertarung juga nih ya di kancah DPRI pusat ya? Oh ya, saya sudah memutuskan, alhamdulillah, memutuskan untuk maju DPR RI dengan berbagai pertimbangan ya. Ada banyak juga, ada 1-2 interupsi dari kiri kanan, depan dan belakang soal keputusan saya yang dianggap terlalu fantastis untuk maju DPR RI di usia yang masih sangat muda, kemudian baru 2 kali di DPR provinsi, bukan anak pejabat, bukan kolega bupati dan gubernur di Maluku Utara, hanya anak guru SD. Kenapa? Cita-citanya terlalu besar. Nah, interupsi itu muncul dari mana-mana, tidak punya uang dan lain-lain. Nah, saya kemudian menjawab, yang pertama ini soal bagaimana saya membangun optimisme anak muda gitu, bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil, karena ketidakmustahilan itu sudah saya lalui di 2014. Saya sudah pernah melewati satu fase yang sangat mustahil saya bisa menjadi anggota DPR di usia
28 tahun saya menjadi calon anggota DPRD provinsi dan terpilih alhamdulillah tanpa punya modal duit yang banyak, tidak lahir dari rahim orang kaya, bukan anak pejabat lokal di Maluku Utara, tetapi saya melewati fase itu dengan sukses. Kemudian per hari ini 2 periode saya di DPR provinsi, saya memutuskan itu untuk maju DPR RI dengan pertimbangan satu diantaranya ini menyangkut regenerasi politik. Benar. Kalau per hari ini saya tetap bertahan di provinsi, secara kasat mata sangat mudah untuk saya terpilih lagi di periode yang ketiga. Tetapi pertimbangan saya ini ada antrian generasi di bawah. Kalau saya bertahan di provinsi, praktis ada generasi yang akan tertahan di bawah. Ada teman-teman di kabupaten yang nggak berani naik. Ada teman-teman di luar yang nggak berani masuk gitu. Nah, kita membangun satu siklus yang baik. Ini menyangkut kita memberikan ruang kepada teman-teman sebagai bentuk bagaimana membangun regenerasi, menyiapkan regenerasi untuk teman-teman. Sehingga saya kira ini memang konsekuensinya sangat besar. Mestinya kalau pilihan saya maju lagi di DPRD provinsi, menangnya akan menang mudah karena saya selaku ketua partai 2 periode di provinsi, jejaring, kerjanya agak ringan. Tetapi saya memutuskan ini tentu dengan ada hitung-hitungannya. Dan itu realistis ya. Sangat menurut saya realistis karena ketidakmustahilan itu saya sudah lewati di pemilu 2014. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja saya bertarung. Dan saya kira ini menyangkut optimisme anak muda. Kita harus belajar merongrong ini ruang-ruang pesimisme ini gitu. Kalau insya Allah saya sukses, minimal ini menjadi proyek bagi anak-anak muda di Maluku Utara bahwa ada wilayah-wilayah politik tertentu yang bukan hanya milik klan-klan tertentu di Maluku Utara. Ini milik umum, tergantung siapa yang mau berikhtiar. Kan ini ada paradigma, ada stigma yang terbangun di Maluku Utara, seolah-olah DPR RI, kepala daerah misalkan di beberapa tempat, itu hanya milik klan-klan tertentu aja. Benar. Gitu. Ini kan nggak bisa menurut saya. Ini harus kita bangun optimisme bahwa kita punya peluang yang sama. Tergantung bagaimana ikhtiar kita saja gitu. Saya kira begitu. Baik, kalau semangat udah dapat, optimisme apalagi nih ya Bung Is ya. Nah, tapi yang menjadi yang membuat saya penasaran, kemudian masyarakat di luar sana juga penasaran, kira-kira apa visi misi terbesar yang akan Ko Is bawa untuk Maluku Utara nanti? Ya kalau untuk DPR RI saya kira kerja-kerja DPR tidak terlalu banyak. 3 fungsi DPR yang ada, kemudian poin pentingnya menurut saya DPR RI ini karena seat kita di Maluku Utara ini kan cuma 3. Sehingga untuk menjadi anggota DPR RI, apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat ini cukup banyak. Dan saya kira posisi Maluku Utara di panggung politik nasional itu nilai tawarnya kecil, sangat kecil. Kenapa dia kecil? Karena secara kuantitas kita jumlahnya kecil dalam politik nasional. Tetapi belakangan ini kan kita punya sumber daya alam yang begitu luar biasa yang kemudian menjadi primadona di Indonesia ini, sumber daya alamnya. Sehingga saya kira untuk menjadi DPR RI butuh akselerasi yang kuat. Benar. Gitu. Butuh akselerasi yang kuat di panggung nasional. Bagaimana menjahit kepentingan daerah ini di level nasional. Nah, ini yang menjadi penting sehingga ada keberpihakan kebijakan yang turun di sini gitu. Nah, mesti ada kolaborasi, butuh koneksi yang kuat di Jakarta sehingga kita itu dihitung untuk masuk di wilayah Maluku Utara. Secara detail saya kira fungsi DPR hanya fungsi pengawasan, tetapi poin penting adalah bagaimana merajut, menjahit komunikasi di level nasional, lintas partai, lintas komisi, untuk kemudian bagaimana membreakdown kebijakan nasional supaya kita punya porsi yang rasional yang harus kita dapat. Nah itu butuh kemampuan menurut saya yang untuk bagaimana menjadi penyambung, bagaimana menjahit kepentingan ini di level nasional dan tentu harus punya kapasitas gitu, harus punya kapasitas untuk menjahit itu gitu. Nah demikian mungkin saya kira untuk itu. Iya, baik. Kalau misalnya kita lihat nanti kan untuk pileg pemilihan umum ya untuk DPR RI 2024 nanti kan banyak sekali kompetitor-kompetitor yang akan bertarung bersama-sama dengan Ko Is juga di sana gitu ya. Nah, apa langkah atau strategi yang akan disiapkan oleh Ko Is mungkin untuk menghadapi pemilihan umum 2024 nanti? Ya, saya kira konsolidasinya sudah harus kita matangkan, tetapi saya lebih banyak melakukan penguatan secara internal sebagai
kekuatan internal itu menjadi kendaraan yang cukup kita jadikan prioritas utama, konsolidasinya dari dalam, kemudian bagaimana meyakinkan publik gitu, bagaimana kita menyajikan menu itu, menyampaikan, bersilaturahmi, memberikan pikiran-pikiran kita soal menjadi anggota DPR RI. Nah itu sudah alhamdulillah sudah kami lakukan, sudah jalan sudah kurang lebih beberapa bulan ke depan, dan kami keliling untuk meyakinkan ke publik bahwa ini sosok Iskandar Idrus untuk DPR RI, ini sosoknya. Kita datang temui dan kita memberikan gagasan-gagasan kita untuk itu. Iya, baik. Untuk, kalau kita tengok ke belakang nih ya, Kois Hmm. ya, sejauh ini secara historical kan, untuk DPR RI sendiri kan Partai PAN kan, belum nih ya, Iya. belum ada kesempatan kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu. Berarti, apa nih yang harus lebih dioptimiskan lagi oleh Kois? Kita sudah memeriksa memang problem kita di internal. Kenapa PAN tidak punya kursi di beberapa pemilu, karena di internalnya tidak selesai gitu. Konsolidasi internalnya tidak rapi secara struktural maupun secara kultural, memang belum signifikan. Olehnya itu saya di kepemimpinan saya menjadi ketua wilayah ini betul-betul merapikan komunikasi internalnya, betul-betul kita rapikan, kita samakan frekuensi kita samakan persepsi kita bahwa jika PAN bisa mengantar satu kursi ke DPR RI, insya Allah manfaatnya tidak hanya sekedar untuk teman-teman di PAN, tetapi untuk masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Nah ini spirit yang kita bangun, kita yakinkan ke bawah teman-teman, sehingga alhamdulillah semua kader-kader PAN secara struktur maupun secara kultur itu bergerak untuk urusan DPR RI. Mereka bergerak dengan satu spirit yang sama gitu, untuk bagaimana merebut kursi DPR RI, sekaligus kita ingin membuat sejarah khususnya di PAN. Selama ini PAN belum punya kursi, insya Allah di periode ini kita bisa menghadirkan satu kursi lewat PAN. Karena poinnya bukan soal partainya, tetapi semangat teman-teman adalah bagaimana melahirkan ketua DPW PAN ini untuk menjadi anggota DPR RI. Soal perahu itu cuma media saja dalam perspektif teman-temannya. Saya kira baik, luar biasa. Saya kira ini merupakan suatu langkah yang sangat strategis nih Kois, karena percuma juga ya kita berkonsolidasi di luar tapi dalam itu agak berantakan gitu. Nah terakhir nih Kois, apa harapan Kois untuk Provinsi Maluku Utara, terutama buat anak-anak muda nih? Secara fitrawi, kalau kita manusia itu semua sebetulnya secara fitrah itu punya keinginan kalau kita mati secara husnul khotimah kalau di muslim ya. Nah selaku anak muda saya kira kita punya keinginan negeri ini menjadi jauh lebih baik ke depan. Kita punya mimpi masyarakat ini bisa sejahtera gitu. Nah saya kira ini keinginan kita yang itu muncul secara fitrawi, tentu di tengah situasi ekonomi kita katanya tumbuhnya bagus, tetapi kemiskinan angkanya juga sangat tinggi. Benar. Ada angka stunting yang tinggi, di mana itu menunjukkan bahwa banyak bayi kita yang kurang gizi misalnya. Itu menjadi indikator-indikator bahwa ada yang kontraproduktif antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga saya kira kita punya mimpi selaku anak muda bahwa kita harus bergerak jauh lebih maju, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu di waktu yang singkat di dialog ini kita mungkin tidak bisa memperincikan apa instrumennya, membreakdown kebijakan detailnya seperti apa, tetapi gagasan besar kita adalah bagaimana mendorong Maluku Utara ini di tengah berlimpahnya sumber daya alam ini, masyarakat juga setidak-tidaknya ikut tumbuh berkembang secara ekonomi, secara pendidikan, dan juga secara kesehatan gitu. Baik, luar biasa. Ada satu hal yang menarik yang saya headline di sini, Bung Is, bergerak untuk maju mensejahterakan masyarakat. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bung Is atas waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan untuk hadir ya di lensa kita pada siang hari ini. Baik pemirsa, demikian bincang seru kita bersama Bung Iskandar Idrus ya, selaku Ketua DPW Partai PAN Provinsi Maluku Utara. Semoga dialog kita pada siang hari ini dapat memberikan pencerahan dan juga manfaat buat pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Saya Surya Prawira pamit undur diri, tetap bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya.